Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakawilang hadir kembali menemani Anda tentunya bersama saya Bagus. Selamat datang buat kalian yang baru bergabung. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang akan diupload pada setiap harinya. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya yang berjudul Teror Makhluk Penunggu Rumah. Depok 2023. Kejadian ini diceritakan oleh Asmi, rekan kerja Papa Anik yang saat itu meminta tolong padanya. Karena baru terjadi pada tahun kemarin, jadi Asmi masih ingat semua detil kejadiannya. Anik merupakan seorang remaja perempuan kelas 11. Hari itu, duduk di kursi kelasnya dengan wajah tegang. Dia terus menggigit pensil sementara di atas meja buku pelajaran terbuka tapi tak tersentuh. Matanya terus-menerus melirik ke arah pintu seperti menantikan sesuatu. Saat bel berbunyi, menandakan akhir pelajaran, Anik meloncat dari kursinya seperti kucing yang disiram air. Dia tidak menunggu teman-temannya yang biasanya berjalan pulang bersamanya. Langkahnya terburu-buru, seolah ada sesuatu yang harus diselesaikan dengan segera. Sementara itu, teman-temannya saling bertatapan heran. Mereka tidak mengerti mengapa Anik tiba-tiba begitu tergesa-gesa meninggalkan kelas. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, mencoba mengira-ngira apa yang sedang terjadi dengan Anik. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu. Anik melangkah keluar dari gerbang sekolah dengan langkah yang cepat. Hembusan angin membuat rambut panjangnya berantakan. Dia tidak memperdulikan satpam sekolah yang menyapanya. Anik terus fokus pada tujuannya. Langkahnya begitu cepat seolah-olah dia memiliki misi rahasia yang harus diselesaikan sebelum matahari terbenam. Rumah Anik tidak terlalu jauh dari sekolah. Namun hari ini setiap langkah terasa seperti kilometer yang tak berujung. Dia terus melangkah dengan terburu-buru, sampai akhirnya dia tiba di depan rumah. Anik melangkah masuk sambil berteriak, "Assalamualaikum, Mak." Dari belakang, terdengar suara mamanya menyahut di sela suara mesin cuci yang sedang menggiling pakaian kotor. "Waalaikumsalam, Nak. Sudah pulang?" "Sudah, Mak," jawab Anik sambil melepaskan sepatunya, lalu melemparkannya begitu saja tanpa memperdulikan rak sepatu yang kosong. Tanpa mengganti pakaian, Anik langsung menuju dapur. Suara kakinya terdengar berisik sehingga Mama Anik menoleh kaget. "Kenapa belum ganti seragam? Cepat ganti, jangan sampai seragammu kotor." Mamanya menegur saat melihat anaknya masih memakai seragam sekolah. "Nanti Anik sudah lapar berat nih." Anik menyahut seenaknya. Dia membuka tudung saji berwarna merah di atas meja makan. Perutnya yang sudah keroncongan sejak tadi membuat Anik tak bisa lagi menahan lapar lebih lama. Namun, raut kecewa melintas di wajahnya saat dia melihat makanan yang tersedia. Di balik tudung saji hanya terdapat sayur bening dan beberapa potong tempe goreng. "Tidak ada ayam, Mak?" tanyanya dengan suara kecewa. Mama Anik yang masih sibuk dengan mesin cuci menggeleng. "Kamu ini maunya makan enak terus. Bisa bangkrut, Mama, kalau menuruti kemauanmu tiap hari." Anik menatap lauk pauk itu dengan raut kecewa yang sulit disembunyikan. Dia sudah membayangkan aroma harum ayam goreng yang menggoda selama perjalanan pulang dari sekolah. Tapi kenyataannya, harapan itu pupus begitu saja. "Ini gak enak, Mak," rengek Anik sambil mendekati sang mama. Mama Anik membelalakan mata ke arah anaknya. "Jangan rewel, makan saja apa yang ada di meja." Tentu saja Anik tidak mau menuruti perintah yang tidak menyenangkan bagi perutnya itu. Dia tidak mau tahu makan siangnya hanya sayur bening dan tempe goreng. Tanpa berkata apa-apa, Anik berbalik dan menuju ke meja makan. Dia menatap sayur bening dan tempe goreng yang sedikit hangus itu dengan tatapan kecewa. Anik membuka lemari penyimpanan di atas kompor, memeriksa stok makanan apa saja yang biasa disimpan ibunya di sana. Anik kemudian berjalan berjingkat-jingkat ke kulkas untuk mengambil sebutir telur ayam yang tersimpan di dalamnya dan mulai menyiapkan bahan-bahan untuk memasak. Dengan hati-hati, Anik mulai mengiris segenggam cabai lalu menghidupkan kompor.
Mama Anik melirik mendengar suara kompor menyala. "Mak, bolehkan aku masak mie instan?" Anik bertanya sambil menggaruk kepala karena tertangkap basah. Mama Anik mengangkat alis heran lalu menghembuskan napas lelah. "Terserah kamu. Ingat makan pakai nasi supaya kenyang. Tambahkan sawi juga." Anik memang terkenal sulit disuruh makan sayur. Dia lebih memilih mie instan daripada harus makan sayur. Bagi Anik, rasa sayur sama seperti rumput liar yang biasa dimakan kambing. Anik tersenyum setelah mendapat izin dari ibunya. Dia segera mengambil satu bungkus mie instan yang selalu disimpan di lemari untuk berjaga-jaga kalau ada yang kelaparan tengah malam. Dengan hati yang girang, dia membuka bungkus mie instan dan mengeluarkan isinya, siap untuk diolah menjadi hidangan yang memanjakan lidahnya. Sambil menunggu air mendidih di panci, Anik memperhatikan gerakan mamanya yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Dia sudah tidak sabar untuk segera menyantap mie yang diberi segenggam cabai rawit merah. Ketika air sudah mendidih, Anik segera memasukkan mie instan ke dalam panci. Dia memasukkan dengan hati-hati agar tidak meneteskan air mendidih ke tubuhnya. Bau harum mie instan mulai tercium seantero dapur. Setelah beberapa menit, mie instan sudah matang. Anik dengan cermat meniriskan mie tersebut memastikan tidak ada air yang tersisa. Lalu mengangkat panci dengan hati-hati dan menuangkan air panas ke dalam toilet. Setelahnya, dia berpaling begitu saja. Ketika mie instan sudah siap, Anik menyajikannya di atas piring favoritnya. Perutnya yang sudah keroncongan sejak tadi membuat Anik segera menyantap mie instan tersebut dengan lahap. Setelah selesai makan, Anik meninggalkan piring kotor begitu saja di atas meja. Dia sudah merasa kenyang dan puas dengan makanannya. Kini pikirannya sudah terbang jauh ke aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Dengan langkah ringan tanpa merasa bersalah, Anik beranjak dari kursi. Dia berjalan menuju ke kamarnya tanpa memperhatikan kekacauan yang ditinggalkan di dapur. "Yang lupa cuci piring dan panci kotornya, Nik," tegur Mama Anik dengan sedikit jengkel. "Kamu sudah besar, harus bisa bertanggung jawab dengan bekas makanmu sendiri." Anik mengangguk sekilas, tetapi ekspresinya jelas menunjukkan ketidakpeduliannya. "Iya, Mak." Dia menjawab singkat sambil melanjutkan langkahnya menuju kamarnya. Anik memang tidak berniat untuk meluangkan waktu untuk membersihkan piring kotor. Di kamarnya, Anik langsung melempar dirinya ke atas kasur dengan santainya. Dia mengambil ponselnya dan mulai terlarut dalam game. Pikirannya segera teralih sepenuhnya dari tanggung jawab membantu mamanya di dapur. Anik juga lupa mengganti seragam sekolah karena terlalu asyik bermain game. Di dapur, Mama Anik menghela napas panjang sambil menatap piring kotor yang masih tergeletak di atas meja. Dia merasa sedikit kesal, tetapi juga sudah tidak terlalu terkejut. Anik memang anak yang lebih suka menghabiskan waktunya sambil beralasan daripada membantu di rumah. Ini bukan kali pertama Anik melupakan tanggung jawabnya membersihkan piring setelah makan. Sementara itu, di dalam kamarnya, Anik asyik bermain game tanpa peduli dengan apa yang terjadi di luar. Suara ketukan tombol ponselnya terdengar nyaring di kamarnya. Hingga akhirnya terdengar suara mamanya memanggil dari dapur. "Nik, piringmu belum dicuci." Anik membisu berpura-pura tidak mendengar. "Anik!" Mama Anik juga tidak mau kalah. Dia langsung menggedor pintu kamar Anik yang dikunci dari dalam. Setelah dipanggil berkali-kali oleh ibunya, Anik akhirnya menyingkirkan ponselnya dengan enggan dan melangkah ke dapur. Wajahnya terlihat cemberut karena terganggu dari aktivitas menyenangkan yang sedang dia lakukan di dalam kamarnya. Namun, dia sudah tidak bisa mengabaikan panggilan tersebut. Apalagi mamanya mulai mengoceh melihat Anik belum juga berganti pakaian seragam sekolah. Anik meraih spons dan botol cairan pencuci piring dengan gerakan yang agak kasar. Bibirnya masih manyun karena merasa terganggu saat sedang bermain game. "Kamu itu sudah gede, Nik, bukan bocah umur 5 tahun lagi yang masih harus dibantu tiap saat." Mamanya kembali ngomel. "Seharusnya tanpa mama marahi, kamu sudah bisa berpikir apa saja yang harus dilakukan. Sesekali punya inisiatif untuk membantu mama di dapur. Jangan main game melulu." Bibir Anik semakin maju mendengar mamanya tidak berhenti menggerutu. "Aduh,
ujar Anik tiba-tiba. Dia merasakan sakit yang menusuk tajam di perutnya. Dia merintih pelan dan membungkuk sedikit, mencoba meredakan rasa sakit yang tiba-tiba itu. Raut wajahnya berubah menjadi kusut karena ketidaknyamanan yang dia rasakan. Mama Anik yang sedang duduk menghadap meja makan ternyata memperhatikan perubahan ekspresi Anik. Jangan pura-pura sakit, Mama gak akan tertipu lagi dengan ulahmu. Anik masih meringis kesakitan. Dia yang awalnya berdiri di depan wastafel, kini berlutut sambil memeluk perutnya. Nik, kamu beneran sakit? Mamanya menaikkan alis. Anik mencoba menahan rasa sakitnya sambil mengangguk. Iya, sakit perut. Mamanya segera menghampiri Anik dengan cemas. Apa yang kamu makan di sekolah tadi, jadi sampai sakit? Anik menggelengkan kepala pelan. Anik gak beli apa-apa hari ini. Uang saku yang diberi mama tadi pagi Anik pakai untuk membeli buku paket. Mama Anik segera mengambil kursi untuk Anik agar dia bisa duduk dengan nyaman. Coba duduk sejenak, Nik. Mungkin kamu butuh istirahat sebentar. Anik menuruti saran mamanya dan duduk di kursi dengan wajah yang masih terlihat kesakitan. Dia merasa tidak nyaman dengan rasa sakit yang terus mengganggunya. Setiap gerakan yang dilakukan terasa menyiksa, membuatnya semakin terpojok dalam ketidaknyamanan. Mama Anik mengambil segelas air hangat untuk Anik dan menyerahkannya kepadanya. Minum ini mungkin bisa membantu meredakan sakit perutmu. Anik mengambil gelas itu dengan gemetar dan meminumnya perlahan. Air hangat itu sedikit menenangkan perutnya yang terasa seperti diaduk-aduk. Dia merasa sedikit lebih baik setelah meminumnya, tetapi rasa sakitnya masih terasa. Mamanya mengusap punggung Anik. Kalau kamu masih merasa sakit, cepat bilang ke mama, kita bisa langsung pergi ke dokter. Setelah melihat Anik dalam keadaan yang terlihat mulai sedikit membaik, Mama Anik mengambil keputusan untuk memintanya beristirahat di kamar. Dengan langkah hati-hati, Anik berdiri dari kursi dan berjalan menuju kamar. Wajahnya masih kusut mencerminkan rasa sakit yang dialaminya. Mama Anik mengikuti di belakang dengan tatapan prihatin. Mereka masuk ke dalam kamar Anik yang berantakan. Anik segera berbaring di atas tempat tidurnya. Tubuhnya terasa lemas dan letih walau hanya berjalan beberapa meter saja. Mama Anik membawakan selimut yang hangat dan menutupi tubuh Anik dengan lembut. Beristirahatlah, Nik, ucap mamanya lembut. Mungkin kamu hanya terkena mah. Anik mengangguk lemah, tetapi ekspresinya masih mencerminkan ketidaknyamanan yang dirasakannya. Dia menutup matanya, mencoba meredakan rasa sakitnya dengan beristirahat sejenak. Mama Anik mengusap rambut Anik dengan penuh kasih sayang sebelum meninggalkan kamar. Dia segera meninggalkan kamar setelah melihat Anik tertidur. Saat itu, Mama Anik tidak tahu bahwa anaknya tidak bisa tidur nyenyak. Di dalam mimpinya, Anik merasa terperangkap dalam kegelapan yang menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Dia merasa takut dan cemas seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan itu, tengah menunggu kesempatan untuk menyerangnya. Kemudian, dari balik kegelapan yang menyelimuti, Anik melihat sosok yang menakutkan muncul di kejauhan. Sosok itu memiliki postur yang besar dan menyeramkan, dengan kulit yang terkelupas dan berwarna merah seperti bekas terbakar atau terkena air panas. Wajahnya tertutup oleh bayangan, tetapi kehadiran sosok itu sendiri sudah cukup untuk membuat Anik merasa ngeri. Anik berusaha untuk melarikan diri, tetapi setiap kali dia berlari, langkahnya terasa berat dan lambat. Seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat yang menahannya. Dia merasa terjebak di tempat yang sama, seperti sosok mengerikan itu terus mendekat. Anik merasakan rasa panik yang melanda seluruh tubuhnya. Dia berteriak meminta pertolongan, tetapi suaranya tidak terdengar di tempat gelap yang menakutkan itu. Dia baru sadar, dirinya hanya ada seorang diri di sana, tidak ada yang bisa menolongnya meski Anik berteriak sekuat tenaga. Dalam keadaan hampir putus asa, Anik masih berusaha untuk mempertahankan diri. Dia mencoba untuk melawan rasa takut untuk melawan sosok yang menakutkan itu. Tetapi semakin dia berusaha, semakin kuat pula rasa takut yang melanda dirinya. Akhirnya,
Ketika sosok yang menakutkan itu hampir mencapainya, Anik merasa tubuhnya jatuh ke dalam jurang yang gelap dan dalam. Dia merasakan sensasi jatuh bebas ke tempat yang tak memiliki dasar. Beruntung sebelum Anik mencapai dasar jurang itu, dia berhasil terbangun dari mimpi buruknya. Dia menarik napas dengan terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Matanya terbuka lebar, mencari-cari apakah dia masih ada dalam mimpi. Namun dia akhirnya mendesah lega ketika menemukan kegelapan yang menyelimutinya di dalam kamar yang sunyi. Anik duduk di tempat tidurnya, mencoba untuk menenangkan diri dari sensasi yang masih menghantuinya dari mimpi buruk yang baru saja dia alami. Dia sadar meskipun hanya berupa mimpi, rasa takut dan kecemasan yang ia rasakan tetap terasa nyata. Anik mengambil bantal guling yang terjatuh ke lantai lalu menjerit kecil. Lagi-lagi Anik merasakan sakit yang familiar merayapi perutnya lagi. Dia menutup mata dengan perlahan, air mata menetes tanpa sadar. Rasa sakit yang menusuk tajam membuatnya merintih dan berguling-guling di atas kasur. Suara jeritan Anik ternyata telah membangunkan mamanya dari tidur. Dengan cepat, Mama Anik bergegas masuk ke dalam kamar. Dia terkejut bukan kepalang melihat anaknya dalam kondisi sedang kesakitan. "Perutmu sakit lagi, Nak?" Mama Anik segera mengambil minyak kayu putih dan mengusapkannya ke perut Anik. Sementara itu, Papa Anik yang ikut terbangun oleh suara tangisan anaknya segera bergabung dengan mereka. Dia melihat tubuh Anik bersimbah keringat. "Pa, tolong ambilkan obat mah untuk Anik." Mama Anik menunjuk tempat dia biasa menyimpan obat-obatan di rumah. Dalam sekejap, Papa Anik sudah kembali dengan kotak obat mah di tangannya. Dia juga membawa segelas air agar obat itu bisa diteguk dengan cepat. "Duduk sini, Nak," ucap Papa Anik dengan tergesa-gesa. Dia membantu Anik mengubah posisi jadi duduk di tempat tidur. "Minumlah obat ini untuk membantu meredakan rasa sakitmu." Anik, yang masih merintih kesakitan, menurut dan duduk dengan canggung. Dia menerima gelas air yang disodorkan papanya dengan gemetar. Tangannya masih gemetar karena rasa sakit yang menyiksa perutnya. Bahkan, Anik yang biasanya tidak mau minum obat, kali ini langsung meminumnya tanpa protes. Namun belum lagi dia selesai meneguk air, Anik langsung memuntahkan semuanya. Dia menjerit lebih keras sambil meraung kesakitan. Anik merasakan gelombang rasa sakit yang kembali menghantam perutnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Dia berguling-guling di tempat tidur, mencoba meredakan ketidaknyamanan yang menusuk tajam perutnya. Tangisnya kembali memenuhi ruangan, menyiratkan rasa sakit yang tak tertahankan yang dia alami. Mama Anik yang sudah khawatir dengan kondisi anaknya segera menyadari bahwa situasi ini tidak bisa diabaikan lagi. Dengan penuh kecemasan, dia segera menyuruh suaminya agar segera membawa Anik ke rumah sakit. Pikirannya langsung terbayang memikirkan kemungkinan terburuk bahwa Anik mungkin tidak hanya mengalami sakit mah, akan tetapi mungkin mengalami masalah yang lebih serius seperti usus buntu. "Buruan, Pak, kita harus membawa Anik ke rumah sakit sekarang juga," ujar Mama Anik dengan suara yang panik. Dia mencoba tetap tenang, tapi ketakutannya telah melampaui batas. Papa Anik segera bertindak cepat, berusaha untuk terlihat tidak gugup meski kepanikan mulai merasuki dirinya juga. Dia bergegas keluar dari kamar Anik menuju garasi untuk mengambil mobil. Namun jantungnya berdebar kencang disertai tangannya yang terus-menerus gagal saat memasukkan kunci. Setelah beberapa kali mencoba, mobil akhirnya berhasil dinyalakan. Suara mesin berderak keras memecah keheningan malam. Papa Ani segera kembali ke dalam rumah untuk membantu menggendong Anik dan membawanya keluar. Dengan hati-hati, mereka memindahkan Anik ke dalam mobil. Suara tangisannya masih terdengar di dalam mobil. Tangannya terus memilin perut. Mama Anik duduk di samping Anik menahan tubuhnya agar tidak terguncang keras di jalan. Papa Anik menyetir dengan cepat menuju rumah sakit terdekat. Mereka beruntung, jalanan yang biasanya padat kini menjadi sunyi karena sudah hampir dini hari. "Sakit, Ma." Anik merintih kesakitan di kursi belakang mobil sambil merengek. Rambutnya sudah lepek dari tadi. Begitu juga pakaiannya yang basah karena keringat dingin. "Kita akan segera sampai, sayang. Semuanya akan baik-baik saja."
ucap mamanya dengan suara lembut, mencoba untuk memberikan sedikit ketenangan bagi Anik yang sedang menderita. Akan tetapi dalam hatinya kecemasannya begitu terasa dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia terus berharap dan mengucapkan doa agar Anik bisa segera mendapatkan pertolongan medis yang dia butuhkan. Keluarga Anik tiba di depan instalasi gawat darurat rumah sakit dengan mobil dibawa oleh papanya. Mereka segera disambut oleh tim medis yang sudah siap siaga. Dokter dibantu perawat menangani Anik dengan cepat dan profesional. Mereka segera memeriksa kondisi Anik, mencatat gejala-gejala yang dialaminya, dan memberikan obat yang diperlukan untuk meredakan rasa sakit yang dialaminya. Baru bisa merasakan lega saat obat pereda nyeri mulai bekerja. Tidak lama kemudian, ketika pagi datang, Anik sudah tertidur nyenyak. Dokter memutuskan Anik harus menginap beberapa hari di rumah sakit untuk pemantauan lebih lanjut. Keluarganya yang merasa cemas dengan kondisi Anik tentu saja setuju. Anaknya berada di tempat yang tepat untuk mendapatkan perawatan medis yang dia butuhkan. Selama menginap di rumah sakit, Anik menjalani serangkaian tes dan pemeriksaan medis yang teliti. Dokter melakukan berbagai tes darah, tes urin, dan USG demi mencari tahu penyebab sakit perut yang dialaminya. Namun, hasil tes yang dilakukan oleh dokter tidak memberikan petunjuk yang jelas tentang apa yang menyebabkan sakit perut Anik. Semua tes menunjukkan bahwa tidak ada masalah yang terdeteksi di perut Anik. Tidak ada tanda-tanda infeksi atau peradangan. Tidak ada kelainan yang terlihat di organ-organ dalam perutnya. Dokter juga mempertimbangkan berbagai kemungkinan, termasuk gangguan pencernaan yang belum terdiagnosis, masalah hormonal, atau bahkan faktor psikologis yang mungkin mempengaruhi kondisi kesehatannya. Meskipun berbagai tes telah dilakukan, dokter masih menghadapi kesulitan dalam mendiagnosis penyebab sakit perut Anik. Sementara Anik selalu menderita kesakitan tiap kali hari mulai malam. Anik baru bisa tertidur saat siang hari. Tubuhnya seperti orang normal, sama sekali tidak terlihat sakit. Saat siang hari, Anik pun bisa makan apa saja. Berbeda lagi saat maghrib sampai subuh. Anik akan menjerit-jerit kesakitan. Dia berguling-guling di tempat tidur sehingga suster nyaris kewalahan menanganinya. Semua yang dia makan pada siang hari dimuntahkan kembali malam itu. Dokter berjanji untuk terus melakukan pemeriksaan dan mencari tahu penyebab sebenarnya dari sakit perut Anik. Mereka memastikan bahwa Anik mendapatkan perawatan terbaik yang tersedia dan bahwa mereka akan melakukan segala yang mereka bisa untuk membantu Anik pulih sepenuhnya. Setiap kali maghrib tiba, Anik akan mulai merasakan gelombang rasa sakit yang menghantamnya dengan kuat. Sakit perutnya memuncak, membuatnya merintih kesakitan dan berguling-guling di tempat tidur. Ini menjadi waktu yang menakutkan bagi Anik dan keluarganya. Karena sakitnya hanya mereda saat matahari bersinar terang di siang hari. Papa dan Mama Anik merasa sangat tidak berdaya. Mereka menyaksikan anak tunggal mereka menderita setiap hari, tanpa bisa melakukan banyak hal untuk membantu. Di sisi lain, keluarga pasien lain yang berbagi kamar dengan Anik menjadi penasaran dengan kondisinya. Mereka ingin tahu apa yang menyebabkan Anik selalu sakit setiap malam. Ketika suasana mulai tenang di ruangan itu, anggota keluarga pasien lain mulai bertanya kepada ibu Anik tentang kondisi anaknya. "Maaf Bu, anaknya sakit apa?" Lelaki parubaya yang menunggui pasien di kamar yang sama dengan Anik mendekati perempuan yang tampak kelelahan itu. Mama Anik menyusut air mata yang baru saja menetes mendengar pertanyaan yang diajukan padanya. "Sakit perut Pak, tapi hanya dirasakannya kalau malam hari." Orang itu menatap Anik penuh belas kasihan. Mereka bisa membayangkan betapa sakitnya Anik karena gadis itu selalu berteriak kesakitan tiap malam. Lalu, apa kata dokter? Mama Anik menghela napas berat. "Dokter juga masih kebingungan Pak. Sudah dites berbagai macam tetapi hasilnya normal." Lelaki yang bertanya itu menggeleng prihatin. "Ngomong-ngomong, maaf jangan tersinggung ya Bu. Bagaimana dengan pengobatan alternatif?"
"Ke dukun, Pak?" tanya Mama Anik kaget. "Ya, tidak harus ke dukun. Bisa juga ke tukang urut atau kiai. Sepertinya sakit anak ibu ini bukan penyakit medis biasa. Mungkin saja ada yang berniat tidak baik dengan mengirim." Lelaki itu mengangkat kedua telunjuknya membentuk tanda kutip. "Santet." Santet. Mama Anik memikirkan kemungkinan itu. Sebelumnya, dia sama sekali tidak pernah berpikir anaknya terkena penyakit non-medis semacam santet atau lainnya. Hari itu, Anik sudah bisa dibawa pulang ke rumah karena dokter tidak kunjung menemukan penyebabnya. Anik pulang dengan diberi obat pereda nyeri serta vitamin saja. Papa dan Mama Anik langsung membawa putrinya pulang ke rumah. Hari masih pagi, sehingga mereka tidak terlalu mengkhawatirkan keadaan Anik. Pada saat itulah, Mama Anik membicarakan hasil obrolannya dengan lelaki yang menyebutkan kemungkinan Anik terkena santet. "Tapi siapa yang tega menyantet Anik, Mak?" Papa Anik heran mendengar cerita istrinya. "Mama juga tidak tahu, Pak. Makanya kita harus mencari tahu." Mama Anik menjawab sambil melirik ke arah kamar Anik yang tertutup rapat. "Mumpung masih siang, Pak, kita punya waktu untuk mencari orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Masalahnya, kita harus mencari kemana?" tukas Papa Anik. Dia sendiri sebelumnya tidak pernah berhubungan dengan hal klinik. "Lagi pula, apa Mama tidak takut kena tipu? Kita sudah sering melihat berita kejadian orang ditipu dukun." Papanya Anik ragu dengan usul istrinya. "Lalu kita harus membiarkan Anik begitu saja? Kesakitan tiap malam. Badannya sekarang sudah kurus, Pak, karena selalu memuntahkan makanan." Mama Anik kembali menangis karena teringat berat badan Anik yang turun drastis beberapa hari ini. Akhirnya, mereka sepakat untuk mencoba kemungkinan tersebut. Papa Anik segera menelpon teman-temannya, meminta bantuan pada mereka untuk mengenalkan paranormal yang bisa mengobati anaknya. Setelah mendengarkan cerita mengenai sakit Anik yang misterius, teman Papa Anik bersedia untuk membantu. Dia berniat memperkenalkan seseorang yang memiliki kemampuan supranatural untuk memahami dan menyembuhkan penyakit yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu kedokteran. "Aku punya seseorang yang mungkin bisa membantu," ujar teman Papa Anik dengan suara yakin. Dia memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca energi dan memahami penyakit yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Papa Anik dan istrinya saling bertatapan dengan berbagai perasaan yang berkecamuk. Mereka tahu bahwa keputusan ini merupakan langkah putus asa dan mungkin dianggap aneh oleh beberapa orang. Tetapi mereka juga tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mencoba mencari bantuan bagi Anik. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengikuti saran teman Papa Anik yang tidak lain adalah Azmi itu. Azmi pun berjanji akan segera datang ke rumah mereka dengan membawa kenalannya itu. Tidak lama kemudian, kedua orang lelaki itu datang. Azmi memperkenalkan seseorang yang disebutnya dengan Om Rusdi. Om Rusdi pada pandangan pertama hanya seorang pria yang tampaknya biasa-biasa saja. Dia memiliki postur tubuh yang tegap dan kokoh, menunjukkan bahwa dia masih cukup kuat meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Wajah Om Rusdi terlihat ramah dengan senyum yang selalu menghiasi bibirnya. Matanya yang tajam dan penuh kecerdasan menunjukkan bahwa dia memiliki kepribadian yang bijaksana dan penuh pengalaman. Tidak ada tanda-tanda keangkeran atau mistis di wajahnya. Bahkan, Papa Anik sama sekali tidak menduga Om Rusdi memiliki kemampuan supranatural. Om Rusdi mengenakan pakaian sederhana yang terdiri dari kemeja polos yang dilipat rapi di lengan dan celana panjang warna gelap. Tidak ada aksesori yang mencolok di tubuhnya, menunjukkan bahwa dia tidak suka berlebihan dalam berpenampilan. Namun, meskipun sederhana, pakaian itu tetap memberikan kesan bahwa Om Rusdi adalah seseorang yang rapih dalam penampilannya. Meskipun penampilan Om Rusdi sama sekali tidak mirip dengan seorang dukun, tetapi kehadirannya menimbulkan rasa kenyamanan, sehingga kedua orang tua Anik merasa percaya padanya. Mereka pun mulai menceritakan keadaan Anik beberapa hari ini. "Bawa saya ke kamar Anik," pinta Om Rusdi.
Sesampainya di kamar Anik, Om Rusdi menatap Anik dengan seksama, mencoba merasakan energi yang mengelilingi tubuh anak itu. Setelah beberapa saat, dia mengangguk yakin. Saya memang bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di dalam tubuh anak ini, ujarnya tenang. Saya akan mencoba melakukan sesuatu untuk membantu Anik. Papa dan Mama Anik menatapnya cemas. Tolong bangunkan Anik, ada yang ingin saya tanyakan, pinta Om Rusdi sekali lagi. Permintaan itu langsung dituruti Mama Anik. Dia membangunkan putrinya dengan perlahan-lahan. Ada teman Papa yang ingin bicara dengan kamu, Nak. Mama Anik membantu putrinya untuk duduk. Dia juga segera menyiapkan minuman untuk tamu mereka. Om Rusdi pun mulai bertanya apakah Anik pernah bermimpi buruk selama sakit. Anik mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia pernah mimpi dikejar seorang laki-laki berbadan besar dengan kulit merah terkelupas seperti bekas terbakar atau terkena air. Setelah Anik selesai bercerita, Om Rusdi mengangguk perlahan. Rupanya dia sudah memahami apa arti mimpi yang baru didengarkan dari Anik. Rupanya dia sudah memahami apa arti mimpi yang baru didengarnya dari Anik. Dari apa yang kamu ceritakan tadi, Om bisa menyimpulkan apa yang membuatmu sakit seperti ini. Om Rusdi menerangkan apa yang sebenarnya terjadi. Anik menatap Om Rusdi dengan tatapan campuran antara kebingungan dan harapan. Dia tidak benar-benar mengerti apa yang dimaksud oleh Om Rusdi. Akan tetapi, dia merasa ada sepercik harapan yang timbul bahwa Om Rusdi mungkin bisa membantunya agar tidak merasa sakit lagi. Anik merasa lega karena akhirnya mendapat titik terang dari penyakit yang sedang dialaminya. Bisa saya minta disediakan kopi kental? Om Rusdi memandang Mama Anik lalu terburu-buru menambahkan, jangan diberi gula. Meski sedikit aneh, tapi Mama Anik segera membuat kopi pahit lalu meletakkannya di depan Om Rusdi yang sudah duduk bersila. Om Rusdi duduk di lantai kamar Anik. Dia menyalakan dupa, semerbak aroma dupa segera memenuhi seisi kamar. Dia kemudian melambaikan tangan pada Azmi agar mendekatinya. Lelaki yang juga teman kerja Papa Anik itu langsung menurutinya. Azmi duduk di depan Om Rusdi. Matanya dipejamkan seakan-akan sudah tahu apa yang dilakukan oleh Om Rusdi. Keluarga Anik memandang dengan seksama. Mereka yang awam dengan dunia mistis terus memperhatikan Om Rusdi yang komat kamit membaca doa atau mungkin juga mantra. Tidak ada yang aneh di kamar Anik. Terlebih lagi, jendela yang terbuka lebar memberikan akses pada cahaya matahari untuk masuk ke dalam. Namun, Anik tersentak ketika mendengar suara geraman parau. Dia merapat pada mamanya sambil mencari-cari asal suara. Geraman terdengar lagi, disusul dengan tubuh Azmi yang tiba-tiba tergeletak di lantai. Om Rusdi menatap Azmi dengan serius. Dia memberi pertanda pada keluarga Anik untuk tidak bersuara. Azmi yang ternyata sudah dirasuki oleh jin menatap tajam ke arah Anik dengan tatapan yang penuh kebencian. Wajah yang biasanya datar tanpa emosi menjadi berkerut penuh amarah. "Dasar anak kurang ajar!" teriaknya dengan suara yang menggelegar membuat Anik terkejut ketakutan. "Kamu membuang air mendidih tanpa izin. Kulitku sampai melepuh karena ulahmu." Anik memandang kebingungan. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan membuang air tanpa permisi. Om Rusdi berdiri, mencoba untuk menenangkan Azmi yang semakin panas. "Tenanglah," ujarnya tenang. "Kita bisa bicara baik-baik tanpa menyakiti siapapun." Namun, jin yang merasuki Azmi tidak lagi mendengarkan Om Rusdi. Dia terbakar amarah sehingga ingin segera membalaskan dendamnya. Matanya membelalak sehingga Anik bersembunyi di balik punggung mamanya. Sementara Azmi terus mendengus-dengus seperti kerbau yang sedang mengamuk. Anik hanya berani mengintip dari punggung mamanya dengan ketakutan yang memenuhi matanya. "Sebenarnya apa yang terjadi, Om?" tanya Papa Anik. Dia beringsut mendekati putrinya yang masih bersembunyi. "Kenapa Azmi tiba-tiba berteriak pada Anik?"
Om Rusdi memberi isyarat agar Papa Anik tetap tenang, sementara dia berkomunikasi dengan sosok yang merasuki Asmi. Keluarga Anik memandang takjub ketika Azmi yang kesurupan menyebut namanya Gembolo. Dia mengaku sudah lama tinggal di rumah Anik, bahkan sebelum ada bangunan di sana. Gembolo tidak terima karena beberapa hari yang lalu Anik menyiram tubuhnya dengan air mendidih. Lelaki itu lagi-lagi melotot ke arah Anik saat menjelaskan kulitnya terkelupas karena ulah gadis itu. Om Rusdi bertanya pada Anik, apa dia memang pernah membuang air panas sembarangan? Anik memandang Om Rusdi. Dia mengingat-ingat kejadian tersebut lalu mengangguk mengaku salah. Pernah Om, waktu itu Anik sudah kelaparan jadi tidak berpikir panjang lagi. Air di dalam panci langsung Anik buang ke kamar mandi. Dia segera menundukkan kepala lagi ketika Azmi menggeram padanya. Kamu tidak mengucapkan permisi? Tanya Om Rusdi. Anik menggeleng polos. Kenapa harus minta izin Om? Tidak ada orang di kamar mandi waktu Anik membuang air panas. Gembolo yang mengambil alih raga Azmi merangsek maju ke arah Anik. Tapi Om Rusdi segera menariknya lagi agar tetap menjaga jarak dan tidak melukai gadis itu. Om Rusdi menjelaskan bahwa mereka tidak tinggal seorang diri. Ada makhluk tak kasat mata yang tinggal bersama mereka. Jadi sebaiknya Anik tetap permisi saat membuang air mendidih agar tidak mengenai makhluk lain. Tapi kan Anik tidak tahu Om. Ujar Anik apa adanya. Anik juga tidak bisa melihat kalau ada jin di sana. Om Rusdi membenarkan apa yang dikatakan oleh Anik. Gadis itu juga tidak sepenuhnya bersalah. Dia pun mencoba bernegosiasi dengan Gembolo yang masih menggeram-geram marah. Jin yang merasuki Azmi semula enggan memaafkan Anik. Tetapi Om Rusdi berhasil membujuknya. Anak ini akan belajar untuk lebih berhati-hati, ujar Om Rusdi lagi, kali ini dengan suara yang lebih tegas. Dia tidak akan berbuat sembarangan seperti membuang air panas ke kamar mandi tanpa permisi. Setelah mendengarkan kata-kata Om Rusdi, Gembolo melirik ke arah Anik. Om Rusdi yang melihat kesempatan itu segera memanfaatkannya untuk terus menenangkan Gembolo. Tak lama kemudian, dia mengangguk setuju. Gembolo berjanji tidak akan menyakiti Anik lagi. Dia juga bersedia untuk meninggalkan rumah Anik asal Om Rusdi bersedia membantunya mencarikan tempat baru. Om Rusdi langsung menyetujui permintaan Gembolo. Dia kemudian membaca sesuatu lagi sampai tubuh Azmi menggelepar sebelum akhirnya terbaring di lantai. Papa Anik segera menolong rekan kerjanya itu. Sementara Om Rusdi mendekati Anik yang masih bersembunyi di balik punggung mamanya. Jangan bersembunyi lagi, Gembolo sudah pergi, ujar Om Rusdi menenangkan Anik. Om Rusdi mengusap dahi sampai ubun-ubun Anik dengan hati-hati. Anehnya, sentuhan itu memberikan aliran energi hangat bagi Anik yang mengalir ke seluruh bagian tubuhnya. Kemudian, Om Rusdi meniup ubun-ubun Anik. Setelah itu dia kembali duduk di tempatnya semula. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Om Rusdi pada Anik. Masih sakit? Anik menggeleng. Pada siang hari seperti ini, perutnya memang tidak pernah terasa sakit. Om Rusdi tertawa mendengar jawaban Anik. Benar juga katamu. Kita harus menunggu sampai malam datang untuk tahu apakah sakitmu sudah hilang. Sementara menunggu malam datang, Om Rusdi menyadarkan Azmi terlebih dahulu. Lelaki itu terbangun lalu celingukan kebingungan. Beberapa jam kemudian, mereka semua menatap Anik dengan waspada. Matahari yang mulai terbenam membuat Papa Mama Anik merasa tegang. Mereka menanti sakit yang biasanya datang tiap kali maghrib. Namun, sampai matahari terbenam sepenuhnya, gadis itu masih duduk dengan tenang. Sudah tidak sakit lagi, Om. Mata Anik berbinar senang sambil memegang perutnya yang memang tetap baik-baik saja. Bahkan, dia merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. Matanya yang tadinya cekung menahan sakit kini terbuka lebar, tercengang oleh keajaiban yang baru saja dia alami. Anik menatap Om Rusdi dengan kagum. Dia sedikit sulit untuk percaya bahwa perutnya bisa sembuh dengan begitu cepat. Rasanya seolah-olah dia baru saja mengalami mukjizat yang tak terduga.
Om Rusdi hanya tersenyum menanggapi keheranan Anik. Dia dan Azmi ingin segera berpamitan pulang setelah memastikan keadaan Anik baik-baik saja. "Terima kasih banyak ya Om," ucap Anik dengan suara yang penuh rasa syukur. "Anik benar-benar sudah sembuh." Om Rusdi mengangguk lantas menasihati Anik agar kelak berhati-hati dalam bertindak. Dia tak boleh lagi bersikap sembrono agar kelak tak mengalami masalah yang serupa. Kedua orang tua Anik juga mengucapkan terima kasih berulang-ulang kali atas bantuan Om Rusdi. Bahkan, mereka sudah menyiapkan 2 amplop berbeda untuk Om Rusdi dan Azmi sebagai imbalan karena sudah menolong Anik. Namun, Om Rusdi menolak pemberian itu dengan halus. Dia beralasan hanya melakukan kewajibannya untuk membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan. Walau Papa Anik terus membujuk Om Rusdi untuk menerimanya, tetapi lelaki yang sudah beranjak tua itu masih saja menolak. Mama Anik tidak kehilangan akal. Dia meminta Om Rusdi untuk makan malam bersama di rumahnya sebagai tanda terima kasih atas pertolongannya pada Anik. Kali ini, Om Rusdi tidak menolak. Begitu juga dengan Azmi yang langsung menyuarakan persetujuannya atas undangan makan malam dari keluarga Anik. Selesai.